Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas Ta'liqatun ala Syarih Sunnah lil Imam Al-Muzani yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Dan kita masih membahas muqaddimah atau kata pengantar sebelum kita masuk pada risalah atau syarah dari risalah Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Terakhir kita membahas tentang beberapa tokoh-tokoh yang dianggap sebagai ulama Syafi'iyah, namun akidahnya bertentangan dengan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada beberapa tokoh-tokoh yang dikenal di atas mazhab Syafi'iyah dari segi fikih, namun dalam masalah akidah bertentangan dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, man yatakallamu fillahi wa asma'ihi wa sifatihi, barang siapa yang berbicara tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, bima yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, fahuwa minal khaidina fi ayatillahi bil batil, maka ia termasuk orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan batil. Wa katsirun min haula, dan kebanyakan dari mereka ini berbicara tentang nama sifat Allah namun menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Kebanyakan dari mereka ini yansibu ila a'immatil muslimin ma lam yaquluhu, menisbatkan kepada imam-imam kaum muslimin padahal mereka tidak mengucapkannya. Fayansibuna ila Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Malikin wa Abi Hanifata minal i'tiqadat ma lam yaqulu. Maka mereka orang-orang yang berbicara tentang nama dan sifat Allah yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah keyakinan-keyakinan yang mereka tidak mengucapkannya. Wa yaquluna liman ittaba'ahum, lalu mereka mengatakan kepada para pengikutnya, hadza i'tiqadul imamil fulani, ini keyakinan Imam Fulan. Fa idza tulibu bin naqli sahih anil a'immati tabayyana kadzibuhum. Namun ketika mereka diminta untuk menukilkan secara sahih dari para imam tersebut, maka jelaslah kedustaan mereka. Jadi di antara fenomena yang ada adalah memakai nama para imam besar ya di dalam menyebarkan akidah mereka yang menyimpang. Mereka mengatakan Imam Fulan
berkata tentang Allah seperti ini. Imam fulan berkata tentang sifat Allah seperti ini. Dengan perkataan yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Padahal para imam tersebut tidak mengucapkannya. Padahal imam tersebut berlepas diri darinya. Wa yaqulu Syekhul Islam aidan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengatakan, Asy-Syafi'i min a'dhamin nasi dhamman li ahlil kalam. Imam Asy-Syafi'i termasuk manusia yang paling mencela ahli kalam. Wa ahli taghbir, dan orang yang melakukan pengkaburan, mengaburkan kebenaran. Wa nahyan an dzalik, bahkan melarang hal tersebut. Wa ja'alan lahu minal bid'il kharijati anis sunnah, dan beliau menjadikan ilmu kalam ini termasuk bid'ah yang keluar dari sunnah. Summa inna katsiran min ashabihi, namun kebanyakan dari para pengikutnya, orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada mazhab Syafi'i, akasul amra, mereka memutarbalikkan fakta. Hatta ja'alul kalam alladhi dhammahu Syafi'i huwa sunnah, hingga mereka menjadikan ilmu kalam yang telah dicela oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai sunnah. Ya. Wa usuluddin, termasuk prinsip agama, alladzi yajibu i'tiqaduhu wa muwalatu ahli, yang wajib untuk diyakini dan dicintai orang-orang yang berada di atasnya. Wa ja'alu mujibal kitabi was sunnati alladzi madahahu Syafi'i huwal bid'atul lati yu'aqabu ahluha, dan mereka menjadikan kandungan Alkitab dan As-Sunnah yang dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai bid'ah yang pelakunya harus dihukum. Ya, jadi mereka memutarbalikkan fakta. Imam Asy-Syafi'i orang yang paling mencela ilmu kalam, orang yang paling melarang dari mempelajari ilmu kalam, justru oleh para pengikutnya dianggap sebagai tokoh yang memuji ilmu kalam, yang mengajarkan ilmu kalam. Sebaliknya, sunnah yang dijadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai pegangan di dalam masalah asma wa sifat, di dalam masalah akidah, justru dijadikan oleh para pengikut, ya, sebagian para pengikut beliau, sebagai sesuatu kebid'ahan, menyimpang dari agama yang harus dihukum pelakunya. Jadi mereka memutarbalikkan fakta. Jadi yang dikenal Imam Asy-Syafi'i justru memuji ilmu kalam. Imam Asy-Syafi'i membenci, yaitu memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan salafus saleh. Ya, jadi dibalik faktanya. Wa qala rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah juga mengatakan, wa kadzalika ahlul madzahibil arba'ati wa ghairiha, demikian pula imam-imam mazhab yang 4 dan selainnya, la siyama katsirun minhum, terlebih kebanyakan dari mereka qad talabbasa bi ba'dil maqalatil usuliyah, sebagian mereka tersamarkan dengan sebagian ucapan-ucapan usul, yaitu dalam masalah prinsip agama. Wa khalata hadza bihadza, lalu mencampur ini dengan itu. Fal Hambali wasy-Syafi'i wal Maliki, maka ada pengikut mazhab Hambali misalkan, atau mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki, pengikutnya ya, bukan imamnya. Kalau kita bicara Hambali itu nisbat kepada Imam Ahmad bin Hambal, bukan Imam Ahmad bin Hambalnya. Ya. Demikian pula Maliki, ya, itu pengikut Imam Maliknya, bukan Imam Malik bin Anasnya. Ya.
yakhlitu bimadzhabi Malikin wa Syafi'i wa Ahmad syai'an min usulil Asy'ariyah was Salimiyah wa ghairi dzalik. Ada sebagian mereka, tokoh-tokoh imam mazhab tersebut mencampur mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dengan sesuatu yang berbau prinsip akidah Asy'ariyah atau Salimiyah. Ya, dan selainnya. Wa yudhifuhu ila madhhabi Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Lalu mereka sandarkan ini kepada mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad. Wa kadzalikal Hanafi. Demikian pula pengikut mazhab Hanafiyah, yaitu pengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Yakhlitu bi mazhabi Abi Hanifata syai'an min usulil Mu'tazilah wal Karramiyah wal Kullabiyah. Ada yang mencampur usul atau prinsip akidah Mu'tazilah, Karramiyah dan Kullabiyah. Wa yudhifu ila madhabi Abi Hanifah, lalu disandarkan hal ini kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini bisa jadi kesalahan pada sebagian tokoh yang mungkin tidak disengaja. Bukan niat mereka menjadikan imam-imam mazhab memiliki keyakinan yang menyimpang, tapi mereka terancukan, ya. Jadi mereka menganggap sebagian mazhab yang tadi kita sebutkan dari sisi akidah, ada mazhabnya Asy'ariyah, ada mazhabnya Mu'tazilah, Karramiyah, Kullabiyah. Mereka berpikir itu termasuk di antara mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, sehingga disandarkanlah ucapan itu kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan tentu saja ini karena pengaruh besar tokoh-tokoh sebelumnya. Tokoh-tokoh sebelumnya yang memang dengan sengaja menyusupkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang disandarkan kepada ucapan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala aidan, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan rahimahullah fi siyaqi dzikrihi lil munadharati allati hadatsat lahu ma'al mutakallimin. Dalam konteks munadharah, yaitu adu argumentasi atau perdebatan yang terjadi pada beliau bersama dengan sebagian ahli kalam, bima yata'allaqu bi kitabihi al-aqidah al-wasithiyah, yang memiliki hubungan dengan kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan di situ beliau menceritakan ada sempat perdebatan yang terjadi antara beliau dengan ahli kalam. Beliau mengatakan, ma min imamin, tidak ada seorang imam pun illa wa qad intasaba ilaihi aqwamun wa huwa minhum bari. Tidak ada satu imam pun melainkan ada beberapa kaum yang menisbatkan suatu ucapan kepada mereka, namun sebenarnya mereka berlepas diri. Qad intasaba ila malikin unasun malikun bari'un minhum. Ada sebagian orang yang menisbatkan ucapan kepada Imam Malik, padahal Imam Malik berlepas diri darinya. Wa intasaba ila Syafi'i unasun wa huwa bari'un minhum. Ada juga sebagian orang yang menisbatkan ucapan atau keyakinan kepada Imam Asy-Syafi'i, padahal beliau berlepas diri dari ucapan mereka. Wa intasaba ila Abi Hanifata unasun huwa bari'un minhum. Demikian pula ada orang yang menisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, yang Imam Abu Hanifah berlepas diri dari mereka. Wa qad intasaba, dan sebelumnya sungguh intasaba ila Musa alaihissalam unasun huwa minhum bari. Ya. Ada orang yang menisbatkan ucapan atau keyakinan kepada Nabi Musa alaihissalam, padahal Nabi Musa berlepas diri darinya. Itu ucapannya orang-orang Yahudi. Ya.
Wa antasaba ila Isa alaihissalam unasun huwa minhum bari. Dan ada juga orang yang menisbatkan kepada Nabi Isa keyakinan ataupun ucapan padahal Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa menisbatkan sesuatu kepada ucapan seorang tokoh padahal mereka berlepas diri darinya itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Yahudi yang menisbatkan sesuatu kepada Nabi Musa alaihissalam padahal Nabi Musa tidak pernah mengatakan demikian. Nabi Isa pun juga demikian. Kaumnya mengklaim Nabi Isa lah yang mengaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kan begitu. Padahal Nabi Isa berlepas diri dari ucapan mereka. Ya, sampai kepada para imam tersebut. Ya. Jadi para imam tidak pernah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, tapi sebagian pengikutnya yang menisbatkan sesuatu tersebut kepada para imam dan mereka berlepas diri darinya. Berikutnya Syekh Abdul Razak mengatakan wa fima taqaddam, maka pada apa yang telah berlalu bayanun zahirun, terdapat penjelasan yang zahir, yang nampak, anna mujarradal intisabi wahdah, bahwasanya sekedar menisbatkan sesuatu la yakfi, itu tidak cukup. Maksudnya hanya sekedar mengatakan ini adalah mazhabnya Syafi'i misalkan, ini adalah mazhabnya Malik, ya, apalagi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sekedar menisbatkan sesuatu kepada para imam itu tidak cukup. Bala budda minal muwafaqatil haqiqiyah lima kana alaihi al-imam Syafi'i rahimahullah wa ghairuhu min a'immatiddin. Bahkan harus sesuai dengan hakikat yang ada. Sesuai dengan keyakinan Imam Asy-Syafi'i dan selainnya dari para imam agama. Ya, maksudnya tidak cukup seseorang mengatakan ini keyakinan Imam Syafi'i misalkan, padahal menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka wajib untuk mendatangkan bukti. Dan tadi sudah disinggung oleh Syekhul Islam Taimiyah ketika mereka diminta mana buktinya Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan. Ya, bukti yang otentik, ya, kita bahas bukti otentik. Bukan bukti dari ucapan para imam yang menisbatkan diri mereka kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi sudah kita bahas. Ada di antara para imam yang dikenal umat yang dinisbatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i kepada mereka. Dan itu beredar di kitab-kitab. Seperti kemarin sudah kita sebutkan, ada Ibnu Kullab, kemudian ada Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ada Abul Ma'ali al-Juwaini, ada Abul Hamid al-Ghazali. Mereka dikenal sebagai imam mazhab Syafi'i. Ya. Dan ucapan-ucapan mereka dianggap mewakili pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi ketika disuruh untuk menunjukkan mana asal muasal Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian, maka tidak bisa menunjukkan. Ya, sedangkan kitab yang akan kita bahas ini bisa dikatakan lebih otentik. Karena apa? Yang berbicara atau yang menulis itu langsung muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita mau mencari akidahnya Imam Asy-Syafi'i, ya tentu kita merujuk kepada kitab beliau langsung. Seperti Al-Risalah. Namun bagi sebagian kalangan sulit. Karena kitab-kitab tersebut kitab yang cukup berat, dan tidak semuanya membahas masalah akidah secara rinci. Ya, akidah yang rinci dan simpel. Kitab Ar-Risalah dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu usul fikih misalkan. Ya. Nah, jadi kalau mau merujuk kepada kitab-kitab tersebut, ya bisa, tetapi kebanyakan kita kesulitan. Adapun kitab yang ada di hadapan kita lebih tepatnya risalah, matan
Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Muzani, maka ini asli tulisan beliau, karya tulis beliau. Dan beliau adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Maka dari itu kalau dalam masalah akidah, lalu kita berbicara tentang akidahnya Imam Asy-Syafi'i, maka ini lebih bisa dipercaya. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita mendengar ini mazhabnya Syafi'i dalam masalah akidah, mana rujukannya? Ada di kitab Imam Al-Ghazali misalnya. Tunggu dulu. Imam Al-Ghazali betul, beliau bermadzhab Syafi'iyah. Tapi apakah keyakinan itu betul-betul dari Imam Asy-Syafi'i? Coba dirujuk. Jangan-jangan itu adalah ucapan beliau. Itu kesimpulan beliau. Lalu dimasukkan oleh murid-muridnya, disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, ada di kitab ini. Siapa yang mengatakan Ibnu Kullab misalkan? Sahih, Ibnu Kullab termasuk mazhab Syafi'iyah. Tetapi apakah itu mewakili ucapan Imam Asy-Syafi'i? Ada enggak? Imam Syafi'i berkata demikian. Dengan sanad yang sahih, bukan mengarang. Ya. Maka kita bisa melihat sekali lagi rujukan-rujukan itu dari murid-murid beliau. Dan di antara murid beliau yang menulis risalah akidah sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara murid Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Al-Muzani. Ya, dalam risalahnya Syarhus Sunnah. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak Hafizahullah menyebutkan sebagian penukilan dari tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah yang membeberkan masalah ini. Apa itu? Sebagian dari ucapan-ucapan mazhab yang menyimpang yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ternyata di antara yaitu ulama Syafi'iyah sendiri ada yang apa? Mengetahui kerancuan tersebut. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Wa hadhihi ba'dun nuqul an a'yanin min ulama Syafi'iyah." Dan ini sebagian penukilan-penukilan dari tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah alladzina intadabu li ilaji hadhil mushkilah, yang mereka mencoba untuk menyembuhkan permasalahan ini, mengurai permasalahan ini. Wahyal intisabu lil Imam Syafi'i rahimahullah fil ibadat wal furu' dunal aqaidi wal usul. Itu menisbatkan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ibadah dan cabang agama, tetapi tidak dalam masalah akidah dan prinsip agama. Nah, ini yang juga kita sudah singgung sebelumnya ya. Jadi di antara kerancuan, kenapa kok sebagian pemikiran yang menyimpang mereka menisbatkan keyakinan mereka kepada Imam Asy-Syafi'i, ternyata ada kerancuan dalam masalah fikih dan akidah. Secara fikih mereka sesuai dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Namun secara akidah mereka lebih sesuai dengan pendapat sebagian imam-imam mazhab Syafi'i. Lalu mereka apa? Bahasa kita diloskan begitu saja bahwa keyakinan imam-imam mazhab Syafi'i tersebut itulah keyakinan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi di antara para ulama Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i itu sejak awal keyakinannya tidak sesuai dengan keyakinan Imam Syafi'i. Tapi secara fikih cocok. Dan dikenal sebagai tokoh ulama Syafi'iyah. Dalam masalah apa? Fikih. Nah, ketika mereka bicara masalah akidah, mereka berbicara sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki sebelumnya. Nah, murid-muridnya setelahnya menganggap inilah keyakinannya Imam siapa? Asy-Syafi'i. Bisa dipahami alurnya? Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i memang dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki keahlian dalam bidang fikih. Nah, sebagian kalangan cocok dengan ilmu fikihnya Imam Asy-Syafi'i
hingga menjadi imam. Kita sebut tadi Imam Ibnul Kullab, ya, Imam Al-Juwaini. Secara fikih cocok dengan mazhab Imam Syafi'i. Namun ketika membahas masalah agama kan nggak hanya fikih saja. Mau tidak mau mereka menyusupkan masalah akidah. Dan masalah akidah mereka ambil dari tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Mereka nggak ngambil dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang tidak tahu urusannya langsung menisbatkan akidahnya imam ini sama dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Tetapi yang tahu mereka membantah. Ini pendapat Anda sendiri. Ya, bukan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berlepas dari pendapat Anda. Kalau itu dalam masalah apa? Akidah. Naam, famin haula'il ulama alladziina ankaru dzalik. Dan di antara ulama yang mengingkari hal ini Al-Imam Abdul Hasan Muhammad ibnu Abdul Malik Al-Karji rahimahullah. Ini di antara tokoh Syafi'iyah. Di antara tokoh mazhab Syafi'iyah. Yaitu Imam Abdul Hasan Muhammad ibn Abdul Malik Al-Karji rahimahullah. Tufiya sanata isnatain wa salasin ba'da khamsimi'ah minal hijrah. Wafat tahun 532 Hijriah. Waqad taqaddama dzikruhu anifan, dan beliau juga pernah kita sebutkan ya, di antara murid-murid atau tokoh-tokoh generasi akhir ya mazhab Syafi'iyah. Imam Al-Karji. Yang keberapa ini kalau nggak salah? Insya Allah sudah pernah kita sebutkan ya. Jadi murid-murid Imam Syafi'i yang berguru secara langsung, baik yang murid-muridnya murid Imam Asy-Syafi'i. Jadi para penerus murid-murid dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Singkatannya sudah pernah kok kita sebutkan. Al-Karji. Taib yang ke-14 kemarin ya. Imam Abdul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji. Naam. Beliau mengatakan, fa innahu sannafa al-'adida min al-mu'allafati wal kutubin nafi'ah. Beliau rahimahullah Imam Al-Karji ini telah menyusun beberapa karya tulis dan kitab-kitab yang bermanfaat. Walahu kitabun nafi'un aidan fil i'tiqad. Dan beliau juga memiliki kitab yang bermanfaat dalam masalah akidah. Namun sayang mafqudun. Kitab itu hilang. Unwanuhu, judul kitabnya Al-Fusul fil Usul anil a'immatil fuhul ilzaman lidzawil bid'ai wal fudul. Ya. Dari judulnya secara garis besar membahas tentang kebid'ahan. Ya, kebid'ahan. Prinsip dasar dari imam-imam al-fuhul, ya imam-imam yang jantan, untuk membungkam ahli bid'ah yang berlebih-lebihan dalam masalah agama. Zakara fihi min kalami Syafi'i wa Malik wa Thawri wa Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari sahibi sahih wa Sufyan ibn Uyainah wa Abdullah ibn Mubarak wal Auza'i wal Laits ibn Sa'ad wa Ishaq bin Rahawai fi usulis sunnah ma yu'rafu bihi i'tiqaduhum. Imam Al-Karji menyebutkan beberapa ucapan dari para imam yang tadi kita sebutkan namanya. Ada Imam Bukhari juga tadi yang disebutkan, yaitu yang menjadi usul prinsip akidah Ahlus Sunnah yang dengannya dikenal akidah mereka. Wa dzakara fi tarajimihim ma fihi tanbih ala maratibihim wa makanatihim fil Islam. Dan beliau juga menyebutkan biografi mereka dan peringatan atas kedudukan mereka di dalam agama Islam. Yang nama-nama tadi sudah kita sebutkan dan ini tidak asing. Ya, Imam Malik, Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari bahkan, Ibnul Mubarak, ini imam-imam besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa dzakara, dan Imam Al-Karji menyebutkan annahu iqtasara fin naqli anhum duna ghairihim. Perhatikan.
beliau mencukupkan penukilan dalam masalah akidah itu hanya dari mereka, tidak yang lain. Li'annahum humul muqtada bihim, karena mereka adalah imam yang dijadikan panutan. Wal marju'u syarqan wa gharban ila madzahibihim, dan menjadi rujukan baik di timur maupun di barat ya pada mazhab-mazhab mereka. Ya, jadi artinya kalau kita membahas masalah akidah, lalu kita mendengar ini pendapat Imam Al-Bukhari misalkan, ini pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini akidahnya Imam Sufyan Ibn Uyainah, maka itu insya Allah sudah cukup. Karena mereka imam-imam yang diakui oleh umat. Memang yang lebih familiar itu 4. Imam 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Tetapi bukan hanya mereka saja imam-imam di dalam Islam. Ya, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Bukhari, Imam Abdullah ibn Mubarak, ya, Imam Al-Auza'i, Imam Laits bin Sa'ad, dan seterusnya. Yang panjang kalau kita ceritakan kenapa kok mereka tidak terkenal. Nah, ya, di antara kesimpulannya ini terkait dengan para murid-muridnya. Bagaimana itu? Para imam yang kita kenal, 4 imam mazhab, itu murid-muridnya sangat antusias untuk menyebarkan karya tulis gurunya. Sangat antusias untuk menyebarkan karya tulis gurunya. Sedangkan imam-imam yang lain, itu murid-muridnya tidak terlalu. Sehingga yang lebih dikenal ya yang 4 ini. Padahal kalau kita anggaplah membahas masalah fikih gitu ya, lebih dalam, maka pendapat yang dibawakan itu bukan hanya pendapat imam yang 4 saja. Pendapat imam yang lain juga dibawakan dan dijadikan sebagai salah satu rujukan. Cuman kita saja yang tidak kenal mereka. Dan di antara sebabnya kenapa nggak kenal mereka? Karena murid-muridnya tidak seantusias murid-murid imam 4 tadi. Nah, tapi kesimpulannya, kalau ada penukilan masalah akidah dari imam-imam yang tadi kita sebutkan, ini sudah cukup. Ya, adapun selain mereka, ini perlu dipertanyakan. Wa dzakara Allamatul Karji wajhan akhar li sabab iktisarihi fi bab al-i'tiqad ala haula'il a'immati alladzina taqaddama dzikruhum. Imam Al-Allama Al-Karji juga menyebutkan sisi lain, sebab yaitu beliau mencukupkan penyebutan dari mereka para imam tadi di dalam masalah akidah. Ya, beliau mengatakan wa wajhun tsalits, sisi yang ketiga, labudda min an nubayyina fihi, harus untuk kami jelaskan, fanaqul, kami katakan, inna fin naqli an haula'i, sesungguhnya menukil dari mereka para imam yang tadi kita sebutkan, ilzaman lil hujjati ala kulli man yantahilu mazhaba imamin yukhalifuhu fil aqidah. Terdapat ilzam lil hujjah, ya, memastikan hujjah, untuk menjelaskan hujjah bagi setiap orang yang menganut mazhab imam tertentu tetapi menyelisihinya dalam masalah akidah. Maksudnya begini, dengan kita menyebutkan akidah dari imam-imam tersebut, maka ini bisa menjadi hujjah bagi para pengikutnya yang menyelisihi mereka dalam masalah akidah. Contoh, dinukil dari Imam Al-Bukhari, pendapat beliau tentang masalah asma wa sifat. Imam Al-Bukhari mengatakan demikian dan demikian dan demikian.
Lalu ternyata ada dari pengikut Imam Al-Bukhari yang menyelisihi akidah Imam Al-Bukhari di dalam bab asma wa sifat misalkan. Maka kita bisa membawakan ucapan Imam Al-Bukhari tersebut untuk membantah orang yang mengaku sebagai murid ataupun mengikuti mazhab Bukhari tetapi tidak sesuai dengan akidah Imam Al-Bukhari. Jadi sebagai hujjah bagi para pengikut mazhabnya. Fa inna ahadahuma. Karena salah satu dari keduanya, maksudnya dari imam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang yang mengaku mengikuti imam tersebut dalam masalah fikih tentu saja kebanyakan, la mahalata yudhallilu sahibahu au yubaddi'uhu au yukaffiruhu. Maka tidak bisa tidak salah satu dari keduanya ini akan menyesatkan yang lain atau membid'ahkan atau bahkan mengkafirkan. Fantihalu madhabihi ma'a mukhalafatihi lahu fil aqidah mustangkarun wallahi syar'an wa tab'an. Maka mengikuti mazhab imam tertentu tetapi menyelisihinya di dalam bab akidah ini hal yang mungkar, ini hal yang diingkari demi Allah baik secara syar'i maupun secara tabiat manusia. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya begini. Ya. Ambil contoh Imam Asy-Syafi'i. Yang kita tahu banyak para pengikutnya khususnya dalam masalah apa? Fikih. Ya, ada yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian di dalam masalah akidah. Misalkan seperti itu. Lalu dibawakanlah ucapan Imam Asy-Syafi'i atau setidaknya murid Imam Asy-Syafi'i yang berguru langsung kepada Imam Asy-Syafi'i dalam bab akidah yang jelas-jelas mengingkari ucapan orang yang mengaku tadi. Ya. Kita ambil contoh sederhana. Orang yang tadi mengaku sebagai mazhab Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i memuji ilmu kalam. Imam Syafi'i ya memerintahkan untuk mempelajari, menganjurkan untuk mempelajari ilmu kalam. Sedangkan kita jumpai di dalam penjelasan murid-murid Imam Syafi'i bahwa beliau sangat mencela ilmu kalam. Apakah bisa bertemu dua pendapat ini? Salah satu pasti ada yang benar dan yang salah. Yang benar yang mana ini? Yang benar penganut mazhabnya atau muridnya? Ya, mau tidak mau kita harus betul-betul mendudukkan urusan ini dengan tepat. Pengikut mazhabnya mana sumbernya? Oh, ada di dalam kitabnya Al-Ghazali misalkan. Nah, Al-Ghazali dari mana? Tidak ditemukan referensinya kecuali dari beliau sendiri misalkan. Maka tidak sah kalau dinisbatkan pendapat ini kepada siapa? Imam Syafi'i. Sedangkan ucapan Imam Syafi'i mengingkari ilmu kalam dari mana ini? Dari muridnya langsung. Siapa? Imam Al-Muzani misalkan. Oh, ini lebih valid. Karena Imam Al-Muzani dikenal sebagai murid di antara murid utamanya Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini lebih valid. Nah, dari sini maka dua hal yang bertentangan tidak akan bisa disatukan. Maka dengan menukil pendapat para imam dengan valid setidaknya dari murid-muridnya yang terpercaya, ini bisa membungkam hujjah orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Syafi'i padahal menyelisihinya dalam masalah akidah. Mau tidak mau akan terbongkar hakikat sebenarnya. Oh, ternyata kamu hanya ikut Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Karena dalam masalah akidah Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian. Maka ini kata beliau mustangkarun, hal yang diingkari. Ini hal yang diingkari, baik secara syariat maupun secara tabiat. Secara syariat jelas dilarang kita menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh orang. Dalam hal ini contohnya Rasulullah SAW. Ya, beliau pernah mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di neraka.
ancaman bagi orang yang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengucapkannya. Jadi secara syar'i menisbatkan sesuatu kepada orang yang tidak mengucapkannya ini adalah fatal. Dan secara tabiat ini di antara adab yang buruk. Bagaimana mungkin kita menyandarkan sesuatu kepada guru kita padahal guru kita nggak pernah mengucapkan. Berarti ini murid yang berkhianat. Nah, seperti itu keadaannya. Tapi sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Karji juga mengatakan, faman qala, barang siapa yang mengatakan ana syafi'iyyu syara' asy'ariyul i'tiqad, saya pengikut Syafi'i dalam syariat dan pengikut Asy'ari dalam akidah. Qulna lahu, maka kami katakan kepadanya, hadza minal adad, ini adalah hal yang kontradiktif. La bal minal irtidad, bahkan termasuk pengkhianatan. Idh lam yakun asy-Syafi'iyyu asy'ariyal i'tiqad, karena Imam Asy-Syafi'i bukanlah penganut akidah Asy'ari. Ya. Jadi kalau dilihat dari zaman, maka Abul Hasan Al-Asy'ari itu setelah Imam Asy-Syafi'i. Maka ini kontradiktif. Ketika mengatakan saya syariat ikut Syafi'i, sedangkan akidah ikut Asy'ari. Mau tidak mau pasti ada yang memahami, oh kalau gitu Imam Asy-Syafi'i akidahnya apa? Asy'ari. Padahal secara zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu setelah Imam Syafi'i. Ya. Sama seperti tuduhan bahwa Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Banyak itu dijumpai.
Ya, ketika para ulama menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sangat kuat hujahnya atas ada yang membenci dan mengatakan, oh ini Wahabi ini. Padahal tidak nyambung. Kenapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zamannya lebih dahulu jauh daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi dari segi zaman itu sudah ada kecacatan. Jadi di sini ada pengkaburan. Kalau ada orang mengatakan saya Syafi'i secara fikih, syariat, dan Asy'ari secara akidah, maka orang menyimpulkan berarti Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari, dan ini fatal. Makanya disebutkan ini khianat. Wa man qala, demikian pula siapa yang mengatakan ana hambaliyun fil furu', dalam masalah cabang, dalam masalah fikih saya pengikut Imam Ahmad bin Hambal, mu'taziliyun fil usul, tetapi dalam masalah akidah, prinsip agama ikut mazhabnya Mu'tazilah. Qulna, maka kita katakan qad dalalta idzan an sawa'is sabil, sungguh engkau telah tersesat dari jalan yang lurus, fima taz'umuhu, terhadap apa yang engkau klaim tersebut. Idlam yakun Ahmadu mu'taziliyad din wal ijtihad, karena Imam Ahmad bin Hambal bukanlah seorang Mu'tazilah, ya, bukanlah seorang Mu'tazilah di dalam masalah akidah, agama maupun ijtihad. Jadi mengkaburkan permasalahan. Dan yang terakhir Imam Al-Karji mengatakan wa qad iftutina aidan khalqun minal malikiyah, dan sungguh sebagian para pengikut mazhab Malikiyah juga terfitnah, diuji madzahibil asy'ariyah, dengan mazhab Asy'ari. Wa hadhihi wallahi subbatun wa'ar, demi Allah ini adalah kecacatan dan aib. Wa faltatun ta'udu bil wabali wan nakal, ketergelinciran yang bisa kembali kepada petaka dan bencana. Wa su'iddar, dan akhir yang buruk. Ala muntahili madzahibi haula'il a'immatil kibar, pada siapapun yang menganut mazhab para imam-imam besar tersebut. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang menjadi masalah itu mereka mencatut nama imam. Ya, mereka mengklaim sebagai pengikut imam. Imam siapa? Imam Malik bin Anas. Tetapi mereka masukkan akidah Asy'ariyah di dalam ajaran mereka. Orang yang tidak tahu akan merasa berarti akidahnya Imam Malik Asy'ari. Sesimpel itu. Sama seperti saya mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Maka dengan mudah orang akan menyimpulkan berarti Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari. Dan itu kesalahan yang sangat fatal. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, ini adalah pengkhianatan. Menisbatkan sesuatu kepada imam yang mereka berlepas diri darinya. Jangankan berlepas diri, tahu aja enggak. Imam Syafi'i misalnya masih hidup ditanya, pendapat Anda tentang Asy'ariyah gimana? Kira-kira apa jawabannya? Sopo Asy'ariyah itu? Belum lahir Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Imam Malik bin Anas lebih senior lagi. Misalkan masih hidup ditanya, wahai Imam bagaimana pendapat Anda tentang itu keyakinan Asy'ariyah? Ya, tidak tahu. Karena belum ada mereka. Jadi menisbatkan sesuatu kepada para imam, apa yang mereka tidak ucapkan, bahkan apa yang mereka tidak kenal, ini termasuk pengkhianatan. Oleh karena itu kesimpulannya, kita ambil akidah Imam Asy-Syafi'i dari sumber yang terpercaya. Dalam hal ini kita bahas yaitu risalah yang disusun oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, Syarhus Sunnah, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abil Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih membahas tentang sebagian ulama Syafi'iyah yang mengingkari fenomena ini. Fenomena pencampur adukan antara fikih Imam Asy-Syafi'i dengan akidah yang tidak diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, sampai sini
Barangkali ada yang disampaikan sebelum kita akhiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di Indonesia ada sebagian masyarakat Indonesia yang ahli bid'ah tetapi mengaku mengikuti Imam Syafi'i yang ahli sunnah dan mereka merasa menjadi bagian dari ahli sunnah? Pertanyaannya, apakah ini pengkhianatan terhadap Imam Syafi'i atau bagaimana? Baik. Bagaimana dengan orang-orang awam yang ada di sekitar kita yang mereka mengklaim termasuk pengikut Imam Asy-Syafi'i dan mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun ternyata berbeda dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i berdasarkan risalah dari murid-murid beliau. Maka jawabannya pertanyaannya apakah ini pengkhianatan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang tidak tahu, mungkin tidak bisa kita vonis khianat. Karena mereka tidak tahu. Mereka tahunya ya ini. Ya. Mereka tahu dari tokoh-tokoh mereka ya seperti ini. Yang diajarkan kepada mereka ya ini. Fikihnya Syafi'iyah. Otomatis apa yang ada di dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah termasuk akidah dianggap sebagai akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Dan wallahu alam, dugaan atau husnudzon kita mereka nggak tahu. Adapun yang tahu kemudian mereka tidak mau menjelaskan, ini yang khianat. Ya, jadi setelah mengetahui di dalam kitab-kitab fikih Imam Asy-Syafi'i misalkan ternyata ada akidah yang tidak pernah diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i tapi tetap ngeyel, ini akidah Imam Syafi'i. Loh, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Ada di kitab Imam Fulan. Coba buka. Imam Fulan itu berkata dari siapa? Gak ada. Ya pokoknya Imam Fulan ini mengatakan demikian. Berarti dari imam ini sendiri. Kenapa kok bisa diklaim ini sebagai mazhabnya Syafi'i? Loh kan ini pengikut Syafi'i. Ya, tapi kan dalam masalah fikih. Ya. Kalau dalam masalah fikih, oke lah. Kita bisa merujuk kepada kitab-kitab Imam Syafi'i. Misalnya di Risalah, di Al-Um. Dalam masalah fikih bisa merujuk, tapi dalam masalah akidah ya terhenti sampai pada pendapat imam itu sendiri. Nah, orang-orang belakangan yang mengklaim ini nyambung sampai Imam Asy-Syafi'i. Nah, itulah ada keterputusan. Nah, kalau mereka sudah tahu tapi mereka tetap ngotot, pokoknya ini akidahnya Imam Syafi'i. Padahal sudah diterangkan melalui murid-murid beliau yang insya Allah juga akan kita bahas ya, Syarhus Sunnah inilah akidahnya muridnya Imam Asy-Syafi'i, bertentangan dengan akidah itu. Kalau mereka tetap ngotot ya berarti mereka yang khianat. Adapun orang-orang awamnya ya Allah alam, mereka ya tidak tahu. Ya semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.